Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan saat dia di Baitullah, bukan saat dia ketika di Taman Raudhah. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud walaupun di tengah hutan, ketika dia sedang bersimpuh walaupun di dalam kamarnya. Di saat itu dia berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya engkau yang tinggi, hanya engkau yang layak dipuji, sedang aku rendah, aku hina, aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Disitulah datang ketenangan hati, disitulah datang kehidupan jiwa, disitulah datang keridhaan, meridhai Allah dan diridhai Allah. Disitulah datang kekuatan. Kekuatan bukan punya kita, kekuatan milik Allah. Mencari kekuatan kepada selain Allah sesat dan menyesatkan. Mencari kekuatan kepada setan, mencari kekuatan kepada jin, mencari kekuatan kepada benda. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdah, dia saja, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, dia yang punya kuasa. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام فحج الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب على منبر يخطب فلا تتكلمن أحد منكم ويتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang hina lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Semua makhluk-makhluk yang mulia bersimpuh sujud kepadanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Itu menunjukkan bahwa ketika ruh masuk ke dalam badan kita, maka darah, daging, tulang, kuku, bulu yang akan membusuk menjadi nanah, yang akan menjadi santapan cacing tanah, menjadi mulia. Manusia ini unik. Kalau dia ikut perintah Allah, malaikat bisa bersujud kepadanya. Tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka dibuatlah suatu alam untuk menguji manusia apakah dia lebih condong kepada kebenaran sehingga malaikat bersujud kepadanya, atau dia mengikuti binatang sehingga dia lebih hina daripada hewan. Maka ketika datang seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat. Jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Nasihatnya satu saja." Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqamah. Karena yang paling susah adalah istiqamah. Berapa banyak orang bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Petangnya beriman, esok harinya sudah kafir, na'udzubillah. Maka kita selalu diajarkan dalam doa selamat, bukan hanya sekedar selamat badannya, selamat hartanya, selamat keluarganya, tapi selamat dirinya dari su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Itulah mengapa setelah zikir tahlil la ilaha illallah selalu ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, agar hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah, dan ketika akan masuk surga, sampai ke dalam surga tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya asyhadu an la ilaha illallah, dan orang yang akan mati ditalqinkan ke telinganya la ilaha illallah. Itulah kenapa sebelum salat mengucapkan dalam azan la ilaha illallah, dalam iqamat la ilaha illallah, dan di dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Karena sebanyak apapun amal, lain asyrakta, kalau engkau syirik, kalau engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amal akan gugur, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid, qul, katakan, wallahu ahad, Allah esa, tunggal, tidak berbilang. Meminta hanya kepada Dia, bergantung hanya kepada Dia, memohon hanya kepada Dia. Allahus samad,
Dia bukan manusia, dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak ada satupun yang serupa, sepadan, semirip, sama dengan dia. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Karena dalam tradisi-tradisi sebelumnya mereka mempercayai kepada dewa dan dewi yang menikah lalu mempunyai anak-anak. Maka dalam Islam kita diajarkan, para ulama sudah menyusun. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang dikenal dengan akidah Ash'ariyah, sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul awadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmul hayat sama basar dan kalam. Semuanya memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat hanya kepada Allah. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa hanya karena Allah. Nawaitu shoma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Melaksanakan haji hanya karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka, milik engkau, bukan punya kami. Orang yang bertauhid, dia tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan bunuh diri, tidak akan putus asa. Kalau dia berhasil, dia tidak sombong, karena itu ujian dari Allah. Kalau dia gagal, dia tidak stres, karena Allah sedang mengujinya. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asabathu sarra, kalau dia bahagia, sukses, senang, syakar, dia bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. In asabathu dharra, kalau dia sakit, kalau dia bangkrut, kalau dia susah, kalau dia gagal, sabar, dia bersabar. Semua dia yakini inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, semua kembali kepada Allah. Tidak ada yang perlu diperebutkan mati-matian. Hidup orang beriman hanyalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan rasa takut, cemas, khawatir. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah. Was samarat, paceklik, lama tidak turun hujan, kering kerontang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka terkena musibah, qalu, lisannya berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita semua akan kembali kepada Allah. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam, ada miskin, ada susah, ada kaya, ada berkuasa, ada rakyat jelata. Memang sudah pasangan permainan hidup. Ketika orang memilih untuk hidup, maka dia sudah siap dipermainkan dalam goncangan ombak, pukulan badai, sampai pada akhirnya dia akan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Di saat bahagia mengatakan alhamdulillah, di saat susah mengatakan inna lillah, di saat dapat nikmat dikatakan masya Allah, tabarakallah, di saat nikmat itu tercabut mengatakan ini pun juga kehendak engkau ya Allah. Hubungan manusia dengan Allah dibangun atas dasar husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir mendapatkan ayah bernama Azar. Azar tidak hanya menyembah berhala, tapi Azar membuat berhala. Iz qala Ibrahimu li abihi, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, atattakhidhu asnaman alihah, kenapa engkau menjadikan berhala-berhala, patung-patung itu sebagai sembahan, sebagai Tuhan? Bapaknya marah, bapaknya mengamuk. Illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti memarahi aku, la arjumannaka, aku akan melemparmu pakai batu sampai mati. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku untuk waktu yang sangat lama. Nabi Ibrahim yang namanya kita sebut, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tapi ujian hidupnya juga luar biasa. Berhadapan dengan ayah, berhadapan dengan orang-orang yang zalim, penguasa, dengan kekuatannya melawan tauhid.
Dia kumpulkan bala tentaranya dengan kayu-kayu keringnya. Harriquhu, bakar Ibrahim. Mereka masukkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang menyala. Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, dan selamat ala Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan dingin, sejuk, dan selamat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa ujian datang silih berganti, tidak pernah berhenti. Ujian dari ayah, ujian dari umat, ujian dari masyarakat, datang ujian dari istri yang tidak juga melahirkan anak bernama Sarah, menikah lagi dengan Hajar, juga tidak memiliki anak. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, 86 tahun lamanya, begitu kata Imam Ibnu Katsir, barulah dia mempunyai seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Kadang ujian datang dari ayah, kadang ujian datang dari masyarakat, kadang ujian datang dari istri, kadang ujian datang dari keluarga. Selesaikah ujian? Belum. Anak mesti diantarkan ke tempat yang jauh dari Palestina menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya? Dari jauh, sayup-sayup dia lihat. Askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanaman, kering kerontang, tidak ada hujan, tidak ada sumber mata air. Inda baitikal muharram, di samping Baitullah yang penuh dengan kemuliaan. Selesaikah ujian? Belum. Ketika anak itu sudah mulai mencapai remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, datang lagi ujian. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni adzbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Semakin kuat keimanan, semakin dahsyat cobaan. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, kenapa begitu banyak ujian, kenapa begitu banyak cobaan? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, dia uji hamba itu. Sesungguhnya kita beragama, kita menjalankan Islam, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran, bukan berarti hidup kita tanpa ujian, tanpa cobaan. Orang-orang sesoleh, sehebat, senabi itu pun ada ujiannya, apalagi kita. Sesungguhnya ketika kita sudah taubat, kita sudah mendekat kepada Allah, bukan berarti hidup kita tanpa ada hambatan. Ada ujian-ujian yang diberikan Allah, semakin memperkuat keyakinan, semakin mempertambatkan hati kita kepada Allah. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau dunia ini terasa sempit, tak ada kata yang keluar kecuali mengucapkan ya Allah. Sebesar apapun ujian, angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar. Sedahsyat apapun cobaan, maka serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan saat dia di Baitullah, bukan saat dia ketika di Taman Raudhah. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud walaupun di tengah hutan, ketika dia sedang bersimpuh walaupun di dalam kamarnya. Di saat itu dia berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya engkau yang tinggi, hanya engkau yang layak dipuji, sedang aku rendah, aku hina, aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Disitulah datang ketenangan hati, disitulah datang kehidupan jiwa, disitulah datang keridhaan, meridhai Allah dan diridhai Allah. Disitulah datang kekuatan. Kekuatan bukan punya kita, kekuatan milik Allah. Mencari kekuatan kepada selain Allah sesat dan menyesatkan. Mencari kekuatan kepada setan, mencari kekuatan kepada jin, mencari kekuatan kepada benda. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdah, dia saja, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, dia yang punya kuasa. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai kapan ujian ini datang? Sampai akhirnya nyawa keluar dari badan, ruh dicabut oleh malaikat. Di saat itu kita akan tersenyum karena husnul khatimah. Malaikat mencabut nyawa. Apa kata Allah?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang sudah lulus dari ujian hidup, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah. Dunia bukan tempatmu, ini hanya tempat persinggahan, ini hanya tempat perantauan sejenak sementara matahari tenggelam. Irji'i, kembali, ini bukan tempatmu. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan engkau ridha, mardiyah, engkau pun diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku, masuklah ke dalam golongan orang-orang yang baik, masuklah ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala al mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.